Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut untuk praktikum Programmable Logic Design, di mana untuk praktikum Programmable Logic Design ini masuk ke modul 3, dan modul 3 ini kita akan membahas binary and 7 segment decoders dalam VHDL. Jadi di modul 3 ini nanti kita akan menggunakan bilangan biner untuk menyalakan sebuah 7 segment seperti itu. Langsung saja masuk ke percobaan pertama. Jadi ini adalah script yang sudah saya siapkan untuk percobaan pertama, di mana untuk penjelasan scriptnya di sini terdapat sebuah library IEEE, dan kita pada library IEEE ini menggunakan IEEE std_logic_1164.all. Kemudian entity artinya file mana yang akan kita eksekusi. Di sini nama filenya m3p1, harus diingat dan harus disamakan. Untuk entity-nya harus sama dengan title dari file yang kita simpan. Di sini dapat terlihat file yang saya simpan yaitu m3p1, dan entity-nya ini saya samakan m3p1 is port. Di sini kita men-setting portnya, dan kita menggunakan variabel d dan y. Di sini d digunakan sebagai input di std_logic_vector 1 down to 0, artinya pada variabel d ini nanti dipecah dua, d1 dan d0. Kemudian di sini ada variabel y yang digunakan sebagai output std_logic_vector 3 down to 0, artinya variabel y ini nanti kita pecah menjadi y3, y2, y1, y0 seperti itu. Kemudian n tandanya ini akhir dari proses pada file entity-nya yaitu m3p1. Kemudian arsitektur yaitu settingan programnya, di mana arsitektur decoder di sini terserah untuk namanya of m3p1. Berarti kan arsitektur decoder dari m3p1, dari file m3p1, dari file yang atas, dari settingan yang di atas. Is bikin, mulai. Kemudian with d select, kita menggunakan variabel d. Kemudian y, pada variabel y kita setting datanya sebagai berikut: 00001 ketika 00, artinya ketika dia inputannya ini sebagai input yang d tadi. Berarti kan artinya jika input 00, maka outputnya 0001. Di sini ada 4 ya, sesuai dengan outputnya. Outputnya di sini kan sudah kita atur 4, sama seperti kita mengatur seperti ini. Y3, Y2, Y1, Y0. Ini sebagai Y3, Y2, Y1, Y0 seperti itu. Kemudian bawahnya jangan lupa ini koma. Bawahnya ketika inputan 01, maka datanya 0010. Ini terserah, mau dibaca dari belakang bisa, mau dibaca dari depan juga bisa. Berarti kan dari depan outputnya 0100 ketika inputnya 10. Kemudian outputnya 1000 ketika inputnya 11. Kemudian outputnya 000 semua ketika others artinya berarti selain 4 inputan yang di atas yang sudah kita setting seperti itu. Kemudian n decoder. Oke, setelah ini kita lihat gelombangnya. Nah, pada gelombangnya di sini jadi 1 ya. D sama pada persiapannya tadi, D-nya ada 2, D1 dan D0. Tadi yang saya katakan tadi, pada variabel D dipecah lagi menjadi 2.
pada variabel D dipecah lagi menjadi dua, yaitu D1 dan D0. Kemudian pada variabel Y dipecah lagi menjadi 4, yaitu Y3, Y2, Y1, Y0, seperti itu. Kemudian kita setting ini 20 supaya kelihatan. Kemudian pada variabel, kemudian setelah itu jangan lupa kita atur Quartus 2 simulation. Oke. Kemudian langsung run functional simulation. Save. Oke, seperti ini. Dapat dilihat ketika inputan 00, maka pada datanya itu, pada outputnya akan bernilai 1. Tetapi ketika inputnya 01, maka pada outputnya dia 0010. Ketika ini untuk, jadi ini sudah sesuai dengan script yang kita buat. Jadi ketika dia 00 maka outputnya 001, biner 1. Kemudian ketika inputnya 01, maka outputnya 0010. Ketika inputnya 1010, maka outputnya 0100. 0100. Ketika inputnya 11, maka outputnya 1000. 111000. Oke, jadi seperti itu. Kemudian setelah ini kita upload ke hardware-nya. Cara menguploadnya, kita harus mengatur pin planner-nya terlebih dahulu. Pin planner itu kita gunakan untuk, kan dapat dilihat di hardware. Di hardware-nya ini terdapat beberapa switch dan 4 button, dan ada juga 7 segmen. Nah, itu nanti, dan ada juga itu yang LED merah dan LED hijau itu sebagai LED-nya atau outputnya, seperti itu. Dan di sini pada switch itu terdapat kode kalau terlihat di sini ada SW0, SW1, SW2, SW3, dan pada button juga ada key, dan pada LED juga ada LED R, kalau terlihat ya, LED R0, R1, R0, R1, R2, R3, dan pada 7 segmen juga ada hex 0, hex 1, hex 2, hex 3. Nah, ini nanti kita gunakan untuk mengatur pin planner-nya. Dan untuk pin planner ini tidak boleh asal. Kita harus melihat pada di sini ada pin assignment-nya, jadi ada datasheet-nya, seperti datasheet seperti itu. Nah, di sini saya contohkan, semisal saya ingin menggunakan untuk inputnya, kan 2 inputan, D0 dan D1. Ini saya ingin menggunakan switch SW0 dan SW1. Kita carinya menggunakan kodenya tadi ya, SW0 dan SW1 pin L22 dan L21. Berarti D1 di sini saya inisialkan sebagai SW1. SW1 itu L21. Location-nya L21. Kemudian D0 ini sebagai L2. Kemudian outputnya di sini saya ingin menggunakan LED merah, artinya LED R0, LED R1,
R2, R3 dan seterusnya. Berarti output Y3 di sini, output Y3 di sini saya ingin menggunakan LED R3. LED R3, berarti LED R3 itu pinnya Y19, kemudian U19, kemudian R19, kemudian R20. Kalau sudah, ini sudah kita atur semua. Ini node name-nya ini tergantung dengan node name ini tergantung dengan hierarki, artinya dengan top levelnya. Jadi di sini hanya baru satu untuk programnya. Nanti untuk modul ke depan, modul 4, 5 dan seterusnya, itu di file ini tidak hanya satu seperti ini, tetapi banyak, dan kita harus mengatur top levelnya. Di sini kan sudah diatur top levelnya M3P1. Artinya pada pin plannernya ini dia menampilkan data input dan output dari file M3P1 seperti itu. Di sini langsung disilang saja. Artinya pin planner pada hardware sudah kita atur. Kemudian tinggal kita upload. Sebelum kita upload, kita harus simulasikan terlebih dahulu. Kita harus compile terlebih dahulu untuk mengecek program ada yang salah atau tidak, dan pada pin planner juga supaya ke save seperti itu. Kemudian kita ke programmer, add file, kemudian output file, pilih yang bagian soft. Kemudian di sini hardware setup-nya masih no hardware. Kita harus memasukkan hardware-nya terlebih dahulu. Device manager, setelah itu kita ke program, kemudian add file, ke output file, kemudian kita cari yang formatnya soft. Oke, di sini sudah masuk. Kemudian di sini kita lihat masih no hardware. Kita pilih USB blaster. Oke, sudah terpilih, close. Kita start. Oh, sebelumnya kita nyalakan terlebih dahulu. Kita start. Nah, di sini dapat terlihat ketika switch itu 0, maka output menyala 0001, sama seperti pada hardware, sama seperti pada program. Tapi ketika dia inputnya 01, maka outputnya 0010. Ketika inputnya ini 01 ya, ini switchnya sudah saya ganti. Tapi ketika inputnya 10, outputnya 0100. Kemudian ketika inputnya 11,
maka outputnya 10000 seperti itu. Oke, jadi itu untuk percobaan pertama. Kemudian kita lanjut ke percobaan kedua. Ini kalau hardware kalau dimatiin dia mati, dan ketika dinyalain tidak tersimpan. Artinya data yang tadi sudah kita upload tidak tersimpan selamanya. Tidak seperti Arduino. Arduino ketika diupload maka dia akan tersimpan sebelum sampai program baru di upload. Tetapi pada Altera itu ketika kita upload kemudian kita matikan, maka datanya yang sudah diupload tadi akan terhapus dan akan kembali lagi seperti awal, seperti ini. Untuk keadaan awal seperti ini. Langsung saja kita lanjut ke percobaan kedua. Di sini saya sudah menyiapkan, ini di close saja, no. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah script. Di sini kita akan menggunakan 7 segment. Tadi kan masih inputnya saja. Jadi dari input dan output tadi percobaan pertama kita gunakan sebagai kita gunakan tampilannya itu di 7 segment seperti itu. Untuk penjelasan programnya seperti biasa kita menggunakan library IEEE dan kita gunakan IEEE std logic 1164.all, kemudian entity-nya M3P2 sesuai dengan nama filenya. Entity M3P2 is port. Di sini portnya kita deklarasikan secara manual. Artinya D3, D2, D1, D0 in std logic. Ingat ya, harus kita bedakan. Kalau ingin menggunakan yang 1 down to 0, kita harus menggunakan vektor. Tapi kalau kita tidak ingin menggunakan 1 down to 0 dan di setting manual seperti ini, maka kita cukup menggunakan in sebagai input std logic. Hanya seperti itu. Kemudian pada outputnya A, B, C, D, E, F, G sebagai output, variabel A, B, C, D, E, F, G sebagai output, kemudian std logic. Kemudian N, M3P2. Kemudian arsitektur 7 segment of M3P2 is signal input std logic vector 3 down to 0. Artinya di sini kita signal ya. Signal itu kita men-setting daleman dari portnya. Jadi ini udah masuk ke sistem. Jadi kita men-setting sistemnya itu dengan fungsi signal ini. Input 3 down to 0, artinya di input nanti itu ada 4. Kemudian signal output. Di sini variabel ya. Ini variabel input output. Artinya berarti kita men-setting variabel di dalam port seperti itu. Gampangannya seperti itu. Kemudian signal output std logic vector 6 down to 0. Kemudian begin, mulai inputnya D3, D2, D1, D0. D3 dan D2 artinya variabel ini, variabel di port itu kita masukkan ke input. Kita masukkan ke variabel input. With input, dengan input sebagai kita pilih. Outputnya datanya seperti ini. Data 000001 ketika inputan 00000. Di sini kita men-setting, berarti ini sebagai A, ini sebagai B, C, D, E, F, G. Kan kalau mau men-setting atau mau menyalakan sebuah sebuah 7 segment itu kan kita harus men-setting dulu mana yang ingin kita nyalakan. Di sini kan dapat terlihat pada 7 segment di hardware. 7 segment itu ada angkanya seperti ini, dan ini ada datasheetnya, nanti bisa kalian cari. Jadi bisa kalian cari
A B C D E F G nya seperti itu. Ini kita men-setting untuk menyalakan untuk membuat angka 0, di mana angka 0 itu huruf G pada bagian G di 7 segment itu kita matikan. Di sini aktifnya aktif low ya. Artinya ketika 0 dia malah nyala. Seperti itu. Karena 7 segment yang kita gunakan itu menggunakan 7 segment anode. Anode itu sumbernya dihubungkan ke VCC atau ke power, dan bagian A B C D E F G nya itu dihubungkan ke ground, dimana di sini ground itu 0 dan dia akan menyala, dan 1 itu dia akan mati. Kemudian lanjut, begitu juga untuk output yang lainnya. Di sini kita men-setting angka 0, ini angka 1, angka 2, angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan others itu selain inputan ini itu akan nyala semua. Akan mati semua. Seperti itu. Kemudian output kita harus men-setting lagi bahwa output 6 di sini kan output signal output itu kan ada 6, ada 7, 6 ke 0. Output ke 6 ini sebaris ke bawah itu dimasukkan ke variabel A, ke variabel di port A. Kemudian di sini output ke-5 sebaris ke bawah itu dimasukkan ke B, dan selanjutnya seperti itu sampai ke 0. 0 ini dimasukkan ke G. Seperti itu. Kemudian N7 segment. Dan kita langsung coba saja ke hardware-nya. Jangan lupa kita setting pin planner-nya. Di sini kebetulan saya sudah men-setting pin planner-nya. Jadi sama seperti tadi, kita harus melihat kode daripada hardware yang ingin kita gunakan. Di sini pada output A saya ingin menggunakan 7 segmen ke pertama. Di sini 7 segmen pertama memiliki kode hex 0. Jadi kita cari hex 0 ke 0. Hex 0 ke 0. Hex 0 ke 0 itu dia sebagai A. Jadi pertama ya A, B, C, D, E, F, G. Jangan kebalik, nanti kalau kalian kebalik nanti huruf yang muncul juga kebalik. Bahkan bisa juga malah tidak muncul kalau kebalik. Kemudian A ini J2, B, J1, H2, H1, kemudian disesuaikan. Ini saya menggunakan hex 0 karena saya ingin hardware-nya itu yang tertampil nanti di 7 segmen pertama. Bisa juga kita men-setting 7 segmen yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat. Tinggal kita sesuaikan untuk pin planner-nya. Di sini kan banyak, ada hex 0, hex 1, hex 2, hex 3, sesuai dengan kebutuhan pada hardware-nya. Oke, di sini kan sudah disetting, dan untuk outputnya dan untuk inputnya juga L22, L21, dimana L22 dan dimana dan L22, L21 itu dimana L22, L21 itu kodenya SW0. SW0 itu sebagai di hardware dia sebagai switch. Ini sudah diatur. Kemudian kita silang, jangan lupa di-compile terlebih dahulu untuk mengecek program dan pin planner-nya. Untuk mengecek program dan menyimpan pin planner-nya.
Kita tunggu sampai prosesnya selesai semua. Oke, tidak ada error. Kemudian kita upload. Ini jangan lupa dihapus, karena kalau tidak dihapus, ini settingan sebelum kita sebelumnya. Artinya pada ini masih settingan di percobaan pertama. Kita delete, kemudian add file lagi. Yang percobaan ketiga, output file M3P2. Ingat filenya yang soft open. Kemudian di sini hardware setupnya sudah ada, USB blaster. Langsung kita start. Nah, di sini dapat terlihat untuk 7 segmennya yang berubah hanya pada 7 segmen pertama. Ketika input 000, di sini masih 000 semua, 4 inputan, maka 7 segmennya 0, maka outputnya 0. Di sini output 0 ya. Kemudian ketika 7 segmennya ketika inputnya 1, maka 7 segmennya berubah menjadi 1. Kedua, sesuai dengan inputan yang telah kita input. Seperti itu. 9. Maksimal 9 ya, karena kita kan mengaturnya hanya 9. Seperti itu. 7. Oke, jadi ini untuk percobaan kedua. Oke, mungkin sekian untuk percobaan kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.